Shalom Victorious People, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema, apakah Anda sudah dilahirkan kembali? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih pemeliharaan-Mu yang begitu sempurnakan hidup kami. Terima kasih Tuhan menuntun, memberkati kami dengan heran luar biasa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya ini ya Bapa. Dan juga berkati semua pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami dapat kekuatan, penghiburan, dan berkat daripada Engkau melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Bacaan pada pagi hari ini firman Tuhan kita ambil dari Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 6 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikian firman Tuhan. Dan kita akan masuk ke atas, kita lihat untuk di ayat satunya, percakapan dengan Nikodemus, yaitu Yesus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau dapat datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Jadi Nikodemus adalah seorang Farisi yang sangat disegani pada saat itu. Dia pemimpin agama. Dia tahu semua hukum-hukum Taurat. Dia tahu bahwa Yesus pun diutus oleh Allah. Dia dikatakan sebagai guru. Tapi kadang-kadang perkataan-perkataan Nikodemus ini hanya dia untuk menjebak. Ya, kita tahu cerita-cerita dari perjanjian-perjanjian firman Tuhan yang kita dengar. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu menjebak. Tetapi Yesus menjawab di sini, harus dilahirkan kembali. Jadi yang dimaksud oleh Yesus dan juga orang Farisi, Nikodemus ini tidak ketemu. Karena pikiran dari Nikodemus, pikiran apa yang dipikir dari lahiriah, dari batinia. Sedangkan Yesus berkata di dalam kodrat ilahi, di dalam rohani. Jadi tidak ketemu. Jadi Tuhan menjelaskan, orang harus dilahirkan kembali. Seperti kita dilahirkan kembali, kita lahir di dunia ini. Semua orang kodratnya kodrat berdosa. Ya. Kita lahir, kutuk turunan itu ada, kutuk Adam dan Hawa, kutuk orang tua. Nah, kita harus dilahirkan kembali. Yaitu Tuhan mengajarkan untuk dibaptis. Ya, sehingga kalau kita dibaptis berarti kita meninggalkan kodrat yang lama dan kita masuk ke dalam kodrat yang baru, masuk dalam rohani, dan kita dipimpin oleh rohani di dalam pimpinan Roh Kudus. Di sini banyak juga orang Kristen saya melihat. Kadang-kadang mereka bilang, "Wah, saya udah diserahkan waktu masih kecil, sudah diserahkan orang tua saya udah di dalam Tuhan dan keluarga saya Kristen." Ya, dia merasa hidupnya aman-aman saja. Sedangkan itu tidak. Tuhan inginkan dilahirkan kembali, karena beda. Saat orang diserahkan, waktu dia masih kecil diserahkan penyerahan anak, dia belum mengerti apa-apa. Dia belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Dia belum mengerti ajaran-ajaran dari firman Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mau setelah kita beranjak dewasa, kita makin bertumbuh. Ya, kita pun juga rohani kita harus makin bertumbuh. Yaitu apa? Harus dengan dilahirkan kembali. Seperti Tuhan Yesus, dia pun juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya, dia dibaptis dan dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di situ terdengar ada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan dia setelah keluar dari air, di situ ada dikatakan, ada suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, ada suatu Roh Kudus seperti burung merpati yang hinggap di kepala Yesus. Bukan merpati, bukan burung merpati, tapi mirip seperti burung merpati, ya, jangan salah. Ya. Dan di sini saya akan bagikan juga di dalam poin kedua. Dilahirkan dari roh, itu yang dikatakan dilahirkan dari roh.
Jadi roh kita harus dilahirkan kembali. Hidup kita harus dipimpin oleh roh. Ya, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa, 24 ayat 25-nya, barang siapa dipimpin oleh roh, baiklah dipimpin oleh roh. Hidup dalam roh, dipimpin oleh roh. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Jadi setelah kita dilahirkan kembali, kita pun harus dibaptis dengan Roh Kudus, sehingga kita dapat berkata-kata di dalam roh. Kita lihat di contohnya seperti di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Kita akan baca di sini. Yaitu hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang terbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi urapan Roh Kudus pada saat itu murid-murid Yesus, ya, dan juga Petrus dan semua murid-murid Yesus, 11 murid Yesus ada di situ. Kurang lebih ada 120 orang dikatakan. Di situ dapat urapan Roh Kudus. Dan setelah mereka dapat urapan Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, tidak dimengerti oleh siapapun juga. Roh Kudus itu, yaitu bahasa lidah itu, bahasa roh itu, hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Dia berkata-kata dari kita, hanya Dia yang mengerti, kita pun tidak mengerti. Hanya Dia, roh kita dengan roh Dia, dengan roh Allah, berbicara, bercakap-cakap. Itulah pentingnya. Dan juga setelah murid-murid Yesus dapat urapan Roh Kudus, beda. Dia mulai berani bersaksi, mereka berani melayani. Seperti kita lihat Petrus, saat dia diurapi, dia tidak takut lagi. Sebelumnya murid-murid Yesus takut. Setelah Yesus ditangkap, disalibkan dan mati dan bangkit, mereka kabur. Mereka kehilangan ayam, kehilangan anak-anak ayam, kehilangan induknya. Mereka takut, dan Tuhan sempat menghampiri mereka. Petrus kembali sebagai penjala ikan, ya kita tahu, dan kembali ke habitat masing-masing karena belum ada urapan Roh Kudus. Tapi setelah ada urapan Roh Kudus, mereka menjadi militan, mereka menjadi berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun mereka harus menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tahu kisahnya. Dan Petrus pada saat dia melayani, sekali dia melayani, kurang lebih 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Lihat, ada perbedaan yang luar biasa setelah diurapi Roh Kudus dan sebelum diurapi Roh Kudus. Kita tahu mereka berani, dan semua murid-murid Yesus kita tahu bahwa mereka mati syahid. Banyak yang mati syahid. Semua mati tidak enak, semua dalam penyiksaan. Tapi mereka tidak takut karena ada Roh Kudus, ada kekuatan yang memimpinnya. Ya, saya masuk dalam poin ketiga yang terakhir adalah apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Inilah yang saya katakan, kita lahir, yaitu kodratnya dosa. Kita di bawah hukum di iblis. Kita harus putuskan ini. Kita harus patahkan ini, yaitu dengan apa? Dengan dibaptis. Untuk percaya, masuk ke dalam pimpinan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, dan mempelajarinya. Roh kita, setelah kita dibaptis, kita dibungkus roh kita oleh Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus, yaitu kita disegel roh kita, dimateraikan. Dan yuk, saudara tahu, setelah kita dimateraikan, roh kita itu sepertiganya hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan sisanya itu apa? Jiwa, pikiran, dan tubuh kita. Itu yang harus diselamatkan. Itu yang harus diperjuangkan. Bagaimana perjuangannya? Firman Tuhan. Dan roh yang sudah dalam kita harus diberi makan.
Yaitu setiap orang punya satu ukuran iman, yaitu sekali Tuhan berikan untuk selama-lamanya. Dan bagaimana kita harus mengembangkan iman itu, roh itu harus kita latih. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan lakukanlah itu semua. Dan maka itu akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Ya, di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian seperti hidup saya. Saat waktu itu sebelum saya lahir sudah Kristen, orang tua semua Kristen. Dari kecil kita semua diajarkan untuk ke gereja, melakukan aktivitas waktu masih kecil-kecil, ikut sekolah minggu dan semua aktivitas gereja. Saya lakukan semuanya, itu permintaan orang tua dan kita juga senang melakukannya. Tapi setelah dibaptis, apa yang terjadi? Saya malah meninggalkan Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Saya masuk hidup dalam dosa, hidup dalam dunia malam. Tinggalkan semua itu. Walaupun saya sudah diserahkan dalam anak, penyerahan anak sudah, aktivitas gereja sudah, tapi saya belum mengerti karena pikiran kita, hati kita belum dibaptis dengan sungguh-sungguh percaya dan bukan melakukan firman, tapi meninggalkan firman. Itu masalahnya. Dan baptisan Roh Kudus juga belum terjadi dalam hidup saya. Tapi setelah saya dibaptis, setelah saya diurapi oleh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saya berubah. Saya mulai mencari kebenaran firman Tuhan. Saya mulai belajar apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, baca firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Itulah yang mengubah hidup saya sampai saat ini. Kalau tidak ada waktu itu, mungkin saya tidak ada pada hari ini. Saya overdosis waktu itu. Ya, tapi Tuhan selamatkan saya dan saya berbalik kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita sekarang tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Marilah kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan dan mintalah saudara yang belum dibaptis, baptislah. Belum diurapi baptisan Roh Kudus, mintalah baptisan Roh Kudus sehingga hidup Anda dipimpin oleh Roh. Ya, saya akan tutup dengan satu ayat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi poin tadi yang pertama dilahirkan kembali, dilahirkan dari air dan roh adalah poin ketiga lah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya. Pertanyaannya, apakah saudara mau dilahirkan kembali? Pilihan dari saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dalam doa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang Engkau telah sampaikan bagi kami semua. Biarlah semua ini menyadarkan kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan selalu menuntun umat-Nya dan memberkati setiap kami, memberikan paradigma yang baru di dalam pimpinan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur dan hamba sudah berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.